Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahqiqu fi hadza, yang sejati atau yang inti dari makna tentang iradah atau kehendak murid. Annaman tamahhadat iradatuhu li ubudiyatillahi azza wajal, bahwasanya orang-orang atau hamba Allah yang memurnikan kehendaknya untuk menyembah, untuk ngabekti kepada Allah azza wajal, itu adalah bimuraati huquqihi, dengan menjaga hak-hak Allah, li ajli ma wajaba alaihi min dzalik, dengan arah atau dengan cara melaksanakan apa-apa yang wajib bagi hamba tersebut. Jadi seorang hamba untuk memurnikan yang namanya kehendaknya, memurnikan kehendak itu kan iradah. Nah, orang yang berirodah itu namanya murid. Nah, murid untuk memurnikan kehendaknya hanya menyembah kepada Allah, itu adalah dengan menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, hak-hak yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. La yatawassalu bihi ila naili haddi ma huwa alladhi yusamma muridan. La yatawassalu, yang tidak bisa sampai, bihi ila naili haddi ma, untuk sampai kepada bagian, huwa alladhi yusamma muridan, yang bagian di mana dia dinamakan seorang murid. Falam yusamma bidzalika illa annahu muttasifun, bahwasanya tidaklah seorang murid itu dinamakan murid atau orang yang berkehendak, illa annahu muttasifun, kecuali dia bersifat irada, muttasifun bil iradatil haqiqiyati, bersifat dengan iradah yang hakiki. Jadi di sini ada iradah hakiki. Iradah hakiki itu adalah iradah yang disesuaikan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang hamba itu berkehendak dan kehendaknya itu tidak sama dengan kehendak Allah, itu namanya kehendak majazi atau iradah majazi. Itu iradah yang berlawanan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, kalau seseorang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sholat itu sesungguhnya adalah untuk mengabdi, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, penyesuaian antara kehendak Allah dengan kehendak murid inilah yang namanya disebut dengan iradah hakiki. Tetapi kalau seseorang hamba itu sholat, tetapi masih ada kepentingan untuk kenikmatan umpamanya mendapatkan surga, maka itu berarti tidak ada kesesuaian antara kehendak Allah dengan kehendak hamba itu. Artinya dia belum dinamakan mempunyai iradah yang hakiki. Nah, seseorang dinamakan murid itu sampai pada dinamakan murid yang berkehendak kepada Allah, menuju Allah, itu adalah kalau dia sudah betul-betul menjalankan hak-hak Allah. Hak-hak Allah itu ya disembah, kita menunjukkan rasa syukur, kita menunjukkan rasa sabar, lah itu semuanya adalah hak-hak Allah. Nah, irada al-hakiki al-muta'alliqati bi asyrafil matalibi, yang mana kehendak yang hakiki itu adalah berkaitan bi asyrafil matalibi, dengan semulia-mulianya atau dengan setinggi-tingginya pencarian. Menyatukan kehendak kita dengan kehendak yang dikehendaki Allah, itu adalah yang namanya setinggi-tingginya atau semulia-mulianya
cita-cita atau pencarian. Wa nihayatil amali, dan ujung dari sebuah angan-angan atau sebuah keinginan atau sebuah cita-cita. Wal ma'aribi, dan sebuah kemuliaan dari kehendak atau karep kalau dalam bahasa Jawa. Wa dzalika amrun wujudiyun, sesungguhnya iradah hakiki al muta'alliqati bi asyrafil matalib wa nihayatil amali wal ma'aribi itu adalah amrun wujudiyun, itu ada. Iradah hakiki itu ada, amrun wujudiyun itu nyata. Yasihu ayyustaqqa minhu, yang sah atau menjadi benar atau benar kalau itu yustaqqa minhu ismun, yang dikeluarkan darinya dari iradah hakiki itu ismun, sebuah nama, liman koma bihi, yang bagi orang-orang yang mendirikan hal-hal tersebut. Liman koma bihi dzalikal amru. Jadi kalau seseorang yang mempunyai kehendak hakiki itu, maka dia betul-betul menjalankan dari iradah hakikinya itu. Di anahu, karena sesungguhnya seorang hamba atau murid, sumia bidzalika, diberikan nama kepadanya dengan nama murid, itu adalah li'ajlima suliba anhu, karena adanya satu li'ajlima, karena adanya satu tuntutan, suliba anhu, yang dilepas dari murid, minal iradatil majaziyati, dari iradah majaziyah, al muta'alliqati bi hududihi, yang mana iradah al majaziyah itu berkaitan dengan kepentingan-kepentingannya. Lakin lamma kana salabu ihdahuma, kalau iradah hakiki maupun iradah majazi itu dilepas, yaktadi wujudal ukhra, maka mengakibatkan muncullah atau wujudnya ukhra. Maksudnya kalau kita itu mampu mengendalikan yang namanya iradah majazi itu, maka muncullah iradah hakiki. Tetapi kalau yang muncul itu iradah majazi, maka iradah hakiki itu akan hilang. Seseorang yang menjalankan perintah Allah, sholat umpamanya, tetapi mempunyai kepentingan untuk kebahagiaan atau riya, maka iradah hakikinya hilang. Nah, iradah hakiki inilah Bapak saudara-saudara yang dinamakan manunggaling kawula Gusti, artinya menyatunya seorang hamba dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di mana kehendak Allah itu? Kehendak Allah ya ada di syariatnya, yang tersimpul di dalam Al-Quran itu, yang kemudian oleh para ulama dari Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, lalu kemudian ditafsirkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah, perilaku Rasulullah, baik itu sunnah yang fi'li maupun sunnah yang sukuti, atau Rasulullah hanya melihat tetapi tidak menyalahkan gitu. Nah, lalu jadilah hukum-hukum. Nah, hukum-hukum itu jadilah ilmu fikih, jadilah ilmu tauhid, jadilah ilmu tasawuf. Jadi kalau kita betul-betul mampu memahami ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf itu, dan kita melaksanakannya ya dengan sekuat-kuatnya, maka itulah kita berarti sudah manunggaling kawula lan Gusti itu. Artinya kehendak kita itu ditenggelamkan di dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saat seperti itu orang bisa ikhlas dengan seikhlas-ikhlasnya, karena yang ada itu adalah menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini diumpamakan kaktido ilwajibi, sebagaimana
munculnya kewajiban-kewajiban. Sahha lidzalika syair, maka sahlah syair yang kemarin kita bahas itu yang ada di layar ini yang atas sendiri. Ya. Takunu muridan summa fika iradatun idza lam turid syai'an fa anta muridun. Itu yang syair yang kemarin lah. Takunu muridan, engkau adalah seorang murid, summa fika, dan kemudian menetap di dalam dirimu kehendak. Idza lam turid syai'an, kehendak apa? Keida tatkala engkau tidak berkehendak sesuatu, maka engkau fa anta muridun, maka engkau adalah seorang murid. Ayyutlaqo ismul iradati ala man sulibat minhu, dan mutlak, sesungguhnya mutlak yang dinamakan iradah itu alaman sulibat minhu, yang mampu melepaskan dirinya atau orang tersebut melepaskan dari kehendak-kehendak majazi. Wa yahjurahu amman wujidat fihi rasyaqatun, dan orang yang mampu membatasi kehendak-kehendaknya yang majazi. Amman wujidat fihi rasyaqatun, yang dari orang seperti itu ditemukan rasyaqatun, bagusnya hati, wa malahatun, dan manisnya kemanisan. Jadi orang-orang yang mampu mengendalikan kehendaknya untuk mengikuti kehendak Allah, maka dia itu menemukan bagusnya hati, wa malahatun, dan manisnya kegiatan-kegiatannya, wa nikmatun, dan kenikmatan. Wa bihadza, dan karena hal ini itu maksudnya adalah karena hakikinya iradah tadi, tabayyana laka sihhatul kalami Abi Yazid radhiyallahu an, menjadi jelaslah untukmu kebenaran kalam Abu Yazid radhiyallahu an, yang kalam yang mana, yaitu bahwa seseorang itu dinamakan murid kalau dia sudah tidak punya kehendak. Wastiqomatuhu, dan kekonsistenan kaulnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, haitsuki lalahu, saat diucapkan kepadanya, mayurid, apa yang dikehendaki oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Faqala, maka menjawablah Syekh Abu Yazid Al-Bustami, uridu anla uridu, saya berkehendak untuk tidak berkehendak. Nah, kata-kata ini, saya berkehendak untuk tidak berkehendak, itu kan aneh gitu ya. Saya berkehendak untuk tidak berkehendak. Saya berkehendak, yang pertama itu adalah berkehendak untuk menuju iradah hakiki, yaitu menyelaraskan keinginan-keinginan kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Uridu alla yuridu, saya menginginkan untuk tidak menginginkan. Menginginkan apa? Ya, yang kedua, la uridu itu tidak berkehendak untuk memunculkan kehendak majazinya. Wa annahu laisa muhtalin bimuhtalin, annahu, karena sesungguhnya ucapan Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu tadi, laisa bimuhtalin, tidak cacat, wala mutanaqidun, dan juga tidak bertentangan. Saya berkeinginan untuk tidak berkeinginan, saya berkehendak untuk tidak berkehendak. Lah, itu tidak cacat dan tidak juga bertentangan. Kalau dipahami, ada iradah majazi dan juga ada iradah hakiki.
Tetapi kalau tidak dipahami bahwa iroda itu ada iroda yang hakiki dan iroda yang majazi, pasti nanti sepertinya bertentangan. Kama tawahhama ba'duhum. Nah, mengapa kok ada yang mengatakan bertentangan? Ya, ada sebagian. Kama tawahhama. Sebagaimana persangkaan ba'duhum, sebagian dari kaum yang mengatakan bahwa Abu Yazid Al-Bustami ini perkataannya nggak jelas kan gitu. Itu ada yang mengatakan begitu. Qala fit tanwir, itu titik ya. Qala fit tanwir, Syekh Ibnu Athaillah berpendapat fit tanwir di dalam kitabnya At-Tanwir, wa'lam, mengertilah, annahu sesungguhnya qala ba'duhum inna Aba Yazid lama arada alla yurida faqad arada. Sesungguhnya sebagian kaum itu mengatakan, inna Aba Yazid, sesungguhnya Abu Yazid Al-Bustami itu yuridu berkehendak lama aroda alla yuridu, untuk saat beliau itu berkehendak untuk tidak berkehendak. Jadi kaum itu mengatakan begini, kaum yang mendengarkan pendapat Abu Yazid Al-Bustami bahwa saya berkehendak untuk tidak berkehendak, itu bagi pendapat para orang-orang yang mendengarnya, yang mempunyai persangkaan itu mengatakan bahwa saat seperti itu ya sudah berkehendak. Artinya saat Abu Yazid mengatakan saya berkehendak untuk tidak berkehendak, ya itu namanya berkehendak. Li'anna Allah Ta'ala ikhtara lahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memilih Syekh Abu Yazid Al-Bustami walil ubadi, dan para hamba-hambanya ajma'a semuanya, adamal iradati, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Syekh Abu Yazid Al-Bustami dan para hamba-hamba yang lainnya untuk tidak memiliki iradah ma'ahu, beserta Allah. Jadi saat kita itu menuju Allah dan berkehendak untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka janganlah berkehendak di sisi Allah. Saat kita sholat itu jangan mempunyai kehendak yang lain kecuali sholat itu adalah untuk menjalankan kehendak Allah. Karena apa? Karena saat seseorang itu ada kehendak, seseorang ya ada kehendak saat melakukan kehendak Allah, berarti itu seakan-akan dia membarengkan kehendaknya dengan kehendak Allah. Nah, itu namanya musyrik, musyrik yang halus sekali. Maka di kitab Wasiyatul Mustafa itu disebutkan, kalau tidak salah, di kitab Wasiyatul Mustafa, kitab yang sangat tipis itu sebetulnya, itu disebutkan bahwa yang namanya syirik itu adalah orang yang riak, itu syirik. Orang yang riak itu syirik. Jadi barang siapa mengerjakan sesuatu karena sesuatu yang lain bukan Allah, maka itu syirik. Tapi barang siapa yang meninggalkan sesuatu amal ibadah karena orang lain, karena sesuatu yang lain, maka itu namanya riya. Jelasnya, kalau ada orang mau sholat duha, tapi karena kok wah malu sholat duha dilihat orang lain, saat dia akhirnya meninggalkan sholat duha itu karena malu kepada orang lain, maka itulah yang namanya riya. Tetapi kalau seseorang mengerjakan sholat duha untuk dianggap baik oleh orang lain, akhirnya dia sholat duha karena ingin dianggap baik, itu namanya syirik. Nah, ini sepadan, semakna dengan apa yang diungkapkan Syekh Ibnu Atha di dalam kitab At-Tanwir ini. Bahwa la yakhtaru ma'ahu syai'an, maka sesungguhnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu tidak memiliki
tidak tidak memilih saat beserta Allah itu syai'an, sesuatu pun. Ya, adanya ya hanya mengerjakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala yuriduhu, dan Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu juga tidak berkehendak kepada sesuatu. Tidak memilih sesuatu, tidak berkehendak sesuatu. Jadi kalau menurut pemahaman yang seperti ini, maka orang-orang seperti ini kalau berdoa itu ya doanya pemasrahan. Ya Allah gitu kan. Ya betul-betul kepasrahan. Doa itu bukan menuntut. Doa yang menuntut itu kan seperti kalau kasarnya menodong. Tetapi kalau doa yang betul-betul kepasrahan itulah sesungguhnya doa. Jadi tidak ada keinginan sesuatu. Saat dia berdoa adalah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia berdoa. Jadi sungguh kalau orang-orang ini bisa seperti ini, ya tingkatannya seperti Syekh Abu Yazid Al-Bustami, itu luar biasa. Fahuwa fi iradatihi alla yurid. Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu di dalam kehendaknya itu adalah tidak berkehendak. Muwafiqun li iradatillah, sesungguhnya kehendaknya itu untuk muwafiqun, diselaraskan, untuk mencocoki dengan irada Allah Subhanahu wa taala lahu, bagi Syekh Abu Yazid Al-Bustami.